Sebelumnya, untuk mencapai dataran tengah, Sioyan datang ke kota Horizon, tetapi lubang cacing rusak. Untuk memperbaikinya dengan cepat, Lau Cheng meminta bantuan dokter peri kecil bekerja sebagai kuli bangunan. Tentu saja banyak manfaatnya. Sioyan mendapatkan inti monster tingkat 7. Selain itu, setelah lubang cacing diperbaiki, Lau Cheng memberikan perahu luar angkasa ke Sioyan. Perahu luar angkasa merupakan sarana transportasi penting melalui lubang cacing. Dengan perahu luar angkasa berkualitas tinggi ini, Sioyan dapat melakukan perjalanan ke dataran tengah lebih cepat, yaitu 20 hari. Sekarang Sioyan, dokter peri kecil, Zian, dan Ye Xinlan sedang berlayar di lubang cacing terowongan luar angkasa. Dokter peri kecil dan Sioyan bergiliran memasukkan energi Dao Qi ke dalam bola energi cahaya untuk mengendalikan perahu luar angkasa. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Sioyan dan yang lainnya akan menghadapi badai luar angkasa di tengah jalan. Kekuatan badai luar angkasa sangat dahsyat karena daya tariknya seperti lubang hitam. Bahkan elit Dozong sekalipun akan terdesak. Zian adalah yang paling menyedihkan. Dia hanya duduk di perahu besar melihat pemandangan, dan dalam sekejap kepalanya dibentur oleh batu besar. Tanpa dukungan darah naga kuno berkulit tebal, tubuh mungilnya pasti akan hancur sampai mati. Untuk menstabilkan perahu luar angkasa di bawah terjangan badai luar angkasa dan melanjutkan penerbangannya, Sioyan dan dokter peri kecil bekerja sama, dan keduanya melepaskan energi Dao Qi yang kuat. Dalam situasi ini, dokter peri kecil bertanya apa yang harus dilakukan. Ye Xinlan berkata, "Kita hanya bisa menerobos dengan paksa. Menurut tebakanku, kita seharusnya tidak jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan bisa lolos dari badai luar angkasa." Melihat badai luar angkasa secara bertahap berputar ke arah mereka, Sioyan meminta dokter peri kecil untuk memasukkan energi Dao Qi-nya sendirian, dan dia akan mengontrol kecepatan kapalnya. Dokter peri kecil meningkatkan kekuatan Dao Qi-nya ke segala arah, berubah menjadi ular piton ungu raksasa dan membungkus tubuh kapal. Setelah itu, Sioyan berteriak menyuruh Zian dan Xinlan untuk berpegangan erat. Dia menyalurkan Dao Qi-nya yang kuat ke dalam kapal luar angkasa, memaksa kapal mencapai kecepatan maksimum. Akhirnya itu berubah menjadi kekuatan dorongan yang dahsyat, seperti anak panah yang ditembakkan. Dalam sekejap melompat ribuan meter sebelum akhirnya menerjang badai luar angkasa secara paksa dan berbenturan. Sioyan menyalurkan Dao Qi-nya yang lebih kuat. Kecepatan kapal luar angkasa secara bertahap dinaikkan ke batasnya. Meskipun Sioyan telah meningkatkan kecepatan maksimum perahu, kekuatan dari celah ruang badai luar angkasa menjadi semakin menakutkan. Ular piton yang melindungi tubuh kapal mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi ilusi. Jelas bahkan dokter peri kecil mengalami kesulitan sepenuhnya menghalangi hisapan badai luar angkasa ini. Sioyan berteriak pada Zian untuk membantu dokter peri kecil. Di momen kritis ini, Zian langsung berubah menjadi gadis dewasa lagi untuk meningkatkan kekuatan hingga puncaknya. Zian segera berteriak dan pancaran cahaya berbentuk jiwa binatang misterius besar. Karena cahaya ungu Zian terlalu terang, sulit untuk melihat dengan jelas sosok jiwa binatang itu. Sebenarnya guys, berbentuk naga. Jiwa naga mengeluarkan raungan gelombang sonik yang menyebar ke segala arah, menekan kekuatan robekan dari badai luar angkasa. Tekanan dokter peri kecil segera berkurang dengan bantuan Zian, dan dia dengan cepat memperbaiki ular energi besar yang hampir memudar oleh kekuatan yang merobek ruang.
Sioyan menjadi lega saat dia merasakan perahu agak lebih tenang. Namun ini baru permulaan, karena pusaran badai luar angkasa lebih kuat terjadi sekali lagi. Sioyan menyalurkan energi Daoqinya lagi dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kecepatan dan mencegah kapal ditarik ke ruang kekosongan oleh badai. Kekuatan badai luar angkasa akan segera menerkam mereka. Cahaya ungu yang dikeluarkan Xian berhasil memantulkan badai tersebut. Akhirnya Xinlan berteriak senang, "Kakak Sioyan, kita akan mencapai pintu keluar." Di bawah suara gembira Xinlan, Sioyan dan yang lainnya masih berusaha bertahan dari pusaran badai luar angkasa. Tiba-tiba kekuatan tata ruang badai yang menakutkan dengan keras menghantam perahu. Jika bukan karena dokter peri kecil berusaha sekuat tenaga untuk melindungi perahu, perahu akan hancur. Sioyan melihat ke belakang. Badai luar angkasa tiba-tiba menjadi sangat liar dan ganas saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah dari dalam badai, menyebabkan kecepatan kapal menjadi lambat. Untuk meningkatkan kecepatan kapal, Sioyan segera menggunakan teknik auman singa harimau emas. Namun badai luar angkasa yang sangat besar perlahan bergerak menuju mereka. Sioyan berteriak ke Xian untuk meningkatkan kekuatan Daoqinya. Setelah itu Sioyan terbang ke bagian ekor perahu. Dia mengeluarkan kekuatannya untuk mendorong kapal luar angkasa ke depan sampai menuju pintu keluar lubang cacing. Sioyan menghela nafas lega saat melihat kapal luar angkasa berhasil pergi. Tapi badai luar angkasa segera menariknya. Sioyan berusaha sekuat tenaga untuk mengepakkan sayap tulangnya sambil mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Sioyan akhirnya mendekati pintu keluar terowongan sambil melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Tepat ketika sudah sampai di pintu keluar, badai luar angkasa menghantam Sioyan keluar. Di tempat lain yang dipenuhi dataran hijau dan lingkaran rune misterius, dokter peri kecil, Xian dan Xinlan muncul dalam kondisi terluka. Dokter peri kecil langsung bertanya di mana Sioyan. Pada saat ini, Xian kembali berubah menjadi seorang gadis kecil. Namun ekspresinya sangat pucat. Xinlan juga terkejut sesaat karena ini. Namun ketika dia melihat rune yang berkedip-kedip di tanah, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata, "Tenang, kakak Sioyan telah berhasil keluar dari terowongan luar angkasa. Dia memang sudah pergi. Namun tampaknya posisi terowongan luar angkasa telah berubah pada saat-saat terakhir. Oleh karena itu saat ini dia seharusnya telah dikirim ke suatu tempat di dataran tengah." Sementara ini tubuh Sioyan mengalami koma karena luka serius di suatu gurun pasir. Sioyan sangat beruntung karena kebetulan ditemukan oleh konvoi yang kembali ke kota, yang dipimpin oleh seorang wanita cantik berambut pendek yang menurut Mimin cantik juga. Namanya Hansu. Dia adalah putri kedua dari keluarga Han di wilayah utara dataran tengah. Dia didampingi oleh Han Chong dan beberapa pengawal. Ketika Sioyan bangun sudah di dalam kereta dan telah terpisah dari semua teman-temannya. Dengan ini juga, dokter peri kecil dan Xian akan offline untuk sementara dan harus menunggu lama sebelum mereka dapat bertemu kembali dengan Sioyan. Saat ini Sioyan berada di wilayah utara, pinggiran dataran tengah. Saat Sioyan dan konvoi Hansu beristirahat, Sioyan saling berkenalan. Tapi Sioyan tidak tahu bahwa gadis bernama Hansu ini sebenarnya adalah adik perempuan dari senior Hansu Wei. Bakat Hansu juga luar biasa dan dia telah mencapai Doang bintang 3 di usia muda.
Untuk kembali ke keluarga Han di wilayah utara, konvoi karavan harus melewati lembah Ngarai 10.000 ular. Ngarai 10.000 ular adalah wilayah ular iblis dan pemimpin mereka adalah Siamang, merupakan magical beast tingkat 6, setara Do Huang. Meskipun kekuatan Siamang tidak terlalu kuat, dia terkenal bejat dan tidak tahu malu. Ya, cabul itu guys. Selama seseorang wanita cantik melewati Ngarai 10.000 ular, dia biasanya akan menjadi hadiah Siamang. Hal yang sama terjadi kali ini ketika iring-iringan konvoi Hansu melewati Ngarai 10.000 ular. Mereka dihentikan oleh banyak ular. Meskipun Han Chong yang menggunakan nama keluarga Han dari wilayah utara untuk membiarkan mereka lewat, tapi Siamang tidak memberikannya wajah. Bagaimanapun kepala keluarga Han hanyalah orang kuat di puncak Do Huang. Apalagi Siamang telah melihat kecantikan Hansu dan berencana menculiknya. Hansu memiliki kekuatan doang bintang 3. Menghadapi seorang Do Huang yang kekuatannya jauh melebihi miliknya, Hansu bukanlah tandingannya sama sekali. Di saat kritis, Xiaoyan mengambil tindakan heroik. Karena dia terluka parah, Xiaoyan tidak secara pribadi mengambil tindakan terhadap Siamang. Untuk menakuti Siamang, Xiaoyan melepaskan kekuatan mental yang kuat untuk mengancam Siamang dan menyuruhnya pergi secepat mungkin. Faktanya, Xiaoyan seumuran dengan Hansu. Melihat tindakan heroik Xiaoyan ini, hati Hansu langsung terpikat. Selanjutnya, Xiaoyan akan mengikuti Hansu ke keluarga Han. Setelah sampai di keluarga Han, dia menemukan bahwa Hansu ternyata adalah adik Han Yue.